Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Bersama dengan saya Pendeta Freliska Kakisina, KMJ GPIB Jemaat Ora et Labora Sanggau di Semunte, Kalimantan Barat. Pembacaan Alkitab pada pagi ini terambil dari 2 Samuel pasal 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. 2 Samuel pasal 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Sebelumnya, mari bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Saat ini kami bangun dengan sukacita, dengan semangat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk menjamah pendengaran, pikiran, dan hati kami. Agar firman-Mu yang kami dengar melalui pembacaan Alkitab dan pemberitaannya, kami pahami dan kami dapat melakukannya dalam hidup setiap hari. Amin. Pembacaan Alkitab saya ambil pada ayat 9 dan ayat 13 yang menyatakan, "Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon." Ayat 13, lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pasal 12 kejadiannya kira-kira setahun setelah peristiwa perjinahan Daud dengan Batsheba. Saat itu Daud belum bertobat dari dosa-dosanya. Lalu Tuhan mengutus Nabi Natan untuk bertemu dengan Daud. Tujuannya adalah untuk memimpin Daud agar mengakui dosa dan bertobat di hadapan Tuhan. Pada ayat 1 hingga ayat 8, pada ayat ini menceritakan Natan menghadap Daud bukan dengan tuduhan langsung, tetapi dengan perumpamaan. Dan perumpamaan itu mengisahkan tentang orang kaya dan orang miskin. Dikisahkan orang kaya memiliki banyak kawanan domba, dan orang miskin hanya memiliki satu domba. Orang kaya menggunakan ternak dan kawanannya untuk makanan dan pendapatan, dan orang kaya mengambil domba kesayangan si miskin itu. Dari cerita itu, orang kaya menggambarkan Daud, orang miskin menggambarkan Uria yang hanya memiliki satu domba kesayangan, yaitu Batsheba. Setelah Natan bercerita, Natan meminta solusi dari cerita itu. Responnya, Daud marah dan menjatuhkan hukuman yang keras
kepada orang kaya itu. Dan disitulah Nathan berkata bahwa engkaulah orangnya. Ketika Nathan berkata bahwa Daud telah melakukan kesalahan, Nathan kemudian membuat Daud kembali melihat perjalanan hidupnya, bahwa Tuhan dalam pemeliharaannya telah memberikan harta, kekayaan, dan kekuasaan kepada Daud. Tuhan juga memberkati Daud. Tuhan juga berjanji untuk menegakkan tahta Daud selamanya, dan dengan rela akan memberikan lebih banyak kepada Daud jika dia memintanya. Lalu pada ayat 9 Nathan berkata, perbuatan Daud telah menghina firman Tuhan. Artinya, ketika kita tidak mentaati perintah Tuhan, kita menunjukkan penghinaan terhadap firman-Nya. Dan pada akhirnya merendahkan Yesus Kristus. Dengan tidak mentaati firman Tuhan berarti membenci Tuhan. Sebagai akibatnya Daud menerima hukuman. Lalu pada ayat 10 dan ayat 13 di sini Tuhan berjanji bahwa hal-hal yang manusia lakukan secara diam-diam diketahui oleh Tuhan. Di sini kita melihat satu alasan mengapa Daud disebut orang yang berkenan di hati Tuhan. Jawabannya karena ketika Daud diperhadapkan dengan dosanya, Daud segera mengaku Daud telah melakukan dosa besar. Namun ketika berhadapan dengan utusan Tuhan yaitu Nathan, Daud tidak mencoba untuk membenarkan tindakannya atau menyalahkan dosanya kepada orang lain. Sebaliknya, dia mengaku secara terbuka bahwa dia bersalah seperti yang dituduhkan. Daud tahu bahwa ia telah berdosa terhadap Tuhan. Daud mengutuki dirinya dengan hukuman mati. Namun karena penyesalannya, maka Tuhan membebaskannya dari hukuman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan ini kita melihat bahwa Tuhan mengampuni orang-orang berdosa jika mereka mau mengaku dan bertobat. Sama seperti pengorbanan Tuhan Yesus yang telah membebaskan manusia dari hukuman dosa. Dan Tuhan Yesus telah membayar hukuman bagi semua orang yang mau menerimanya. Dia menawarkan kasih karunia kepada orang-orang berdosa agar mereka mendapat anugerah keselamatannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini pada intinya kita harus memandang dosa dari sudut pandang Tuhan. Ketika Daud melakukan perzinahan, dia melihat tindakannya dari perspektif manusia. Perhatian utama Daud adalah mencegah orang lain mengetahui apa yang telah dia lakukan, yang membuatnya berusaha menutup-nutupi. Jika Daud memandang dosanya dari sudut pandang Tuhan, dia akan cepat mengaku dan bertobat. Manusia peduli dengan apa yang dilakukan orang lain, tetapi Tuhan tertarik pada bagaimana dosa manusia merusak hubungannya dengan Tuhan. Daud memberitahu kita bahwa prioritas terpenting adalah penampilan luar dan mengklaim tidak ada konsekuensi kekal akan tindakan manusia. Bagaimanapun Tuhan berfokus pada kekekalan. Tuhan ingin umatnya melihat setiap dosa sebagai sesuatu yang membuat jarak antara mereka dengan Dia. Tuhan menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang mau bertobat, memberi pengampunan dan hidup kekal.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita belajar untuk melihat dosa dari sudut pandang Tuhan. Di situ kita akan melihat bahwa dosa tidak pernah ada hasilnya. Dan yang terbaik adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan dan menghindari konsekuensi yang mematikan yang akan diakibatkan. Dan yang utama ketika melakukan dosa, kita harus cepat mengaku dan bertobat kepada Tuhan. Sebab kita tidak bisa menyembunyikan dosa dari Tuhan. Jangan menunda pengakuan kepada Tuhan, karena itu hanya akan menghancurkan. Mari secara pribadi memiliki komitmen untuk hidup benar dalam situasi dunia saat ini. Banyak sekali godaan dan tantangan iman. Mari jaga hati dan kehidupan agar selalu hidup kudus dan benar, dengan selalu taat pada firman Tuhan dan jauhi cara-cara yang tidak pantas. Mari bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, pada pagi ini kami bersyukur atas anugerah-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk malam yang berlalu, kami bisa bangun pagi ini dengan kesehatan dan kekuatan yang baru, untuk menerima rahmat dan kasih setia-Mu yang selalu baru setiap pagi. Pada pagi hari ini juga kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar, firman-Mu yang menguatkan dan menuntun kami menjalani hari-hari kehidupan kami setiap hari. Firman-Mu mengingatkan kami untuk hidup benar dan kudus di hadapan-Mu dan menjauhkan diri kami dari cara-cara yang tidak pantas. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau telah menjadikan kami menjadi ciptaan-ciptaan baru, yaitu menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Kami tidak lagi terbelenggu dan terikat di dalam dosa, tetapi kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Tolong kami Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman kami, supaya kami kuat dan kokoh berdiri di atas firman-Mu. Kami tidak goyah terhadap godaan-godaan dosa dan perbuatan kejahatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Baharuilah kami terus setiap hari. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang hidup seturut dengan firman-Mu. Pimpinlah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala apapun yang kami kerjakan, usaha, pekerjaan, atau pelayanan kami. Berkatilah ya Tuhan, sertailah ya Tuhan, supaya apapun yang kami lakukan berhasil dan kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.